Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana bangsa asing mulai membuka jalan ke 9 surga 10 bumi. Mereka datang untuk menantang dan membalas dendam ke Shihao. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. 1000 tahun berlalu, perlahan berlalu. Menurut pendapat semua orang, Shihao sudah berusia 3500 tahun, saat ini berada di puncaknya, ketika darah dan ki-nya paling kuat. Pada kenyataannya, jika pengalamannya selama era keruntuhan kaisar dimasukkan, dia sudah berusia lebih dari 4.900.000 tahun. Waktu tidak benar-benar meninggalkan banyak jejak di tubuhnya. Relatif berbicara, dia praktis muda selamanya, mempertahankan kekuatan hidup yang kuat. 1000 tahun berlalu. Istana kekaisaran menjadi semakin makmur, generasi demi generasi para jenius bangkit, menghadap ke semua sisi. Mereka benar-benar menjadi sekte nomor 1 di bawah langit. Di 9 surga 10 bumi ini, tidak ada orang yang tidak tahu tentang mereka. Kehebatan pengadilan kekaisaran menekan semua pihak. Namun, yang disesalkan adalah bahwa semut tanduk surgawi, Mu Qing, Cao Yusheng, dan yang lainnya masih belum menjadi makhluk tertinggi. Jalan Dao terlalu sulit, terutama di zaman tanpa kultivasi ini. Pada kenyataannya, jika mereka memikirkannya, ini juga sangat normal. Bahkan di domain abadi, Aogan, Panyeha, Huntian, dan lainnya hanya mencapai Dao setelah 1 atau 2000 tahun. Lingkungan seperti apa yang mereka miliki? Dan mereka semua dianggap memiliki bakat warping surga. Shihao adalah pengecualian, terlalu berbakat. Dibandingkan dengan dia, orang lain akan terlihat terlalu lambat, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bisa menggunakan dia sebagai perbandingan sama sekali. Selama 1000 tahun ini, dunia sangat tenang, tidak ada perubahan lain yang terjadi. Daerah yang dibatasi kehidupan semuanya tidak bernyawa, lama menyegel diri mereka sendiri. Bahkan tetua berkaki tunggal yang menunggangi ayam jago besar tidak muncul lagi. Sang putri yang mengundang mempelai pria yang dia bicarakan tidak menunjukkan aktivitas apapun, jadi Shihao sangat curiga jika tetua itu bahkan dapat diandalkan. Orang harus memahami bahwa sedini 3500 tahun yang lalu, selama pertempuran besar perbatasan Desolate, tetua berkaki tunggal telah pergi ke Imperial Pass, menyebutkan putri mereka sedang mencari pendamping Dao pada waktu itu. Dia benar-benar tidak tahu apa arti di balik pencarian beberapa ribu tahun ini. Dalam 1000 tahun terakhir, Shihao tidak pernah santai, diam-diam dan berkultivasi dengan pahit. Itu karena dia tahu bahwa bahaya besar akan datang kapan saja. Ada yang salah, ada masalah. Hari itu, Cao Yusheng memperingatkan. Sebuah formasi bersinar, dirinya yang sebenarnya bergegas, muncul di pengadilan kekaisaran, ekspresinya jelek. Ada beberapa inti formasi yang mengungkapkan masalah, ada kabut gelap menyebar dari mereka. 1000 tahun yang lalu, dia, Shihao, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya mengikuti jalan yang telah diambil tuannya, meninggalkan banyak inti formasi dengan tepat untuk menjaga dari korosi kegelapan. Selain itu, ada beberapa inti formasi yang melepaskan cahaya gelap secara bersamaan, kabut gelap menyebar, menunjukkan bahwa ada perubahan yang terjadi. Ini sangat mengerikan. Benar-benar ada makhluk yang menyeberang dari sisi itu. Semut bertanduk surgawi terkejut. Di kedalaman kosmos, tanah kegelapan. Inti formasi beristirahat di sini satu demi satu, berputar-putar dengan kabut. Altar seputih salju berubah menjadi hitam pekat. Shihao bergegas mendekat, dalam hati terguncang. Dia tahu bahwa apa yang akan datang masih datang pada akhirnya. Bunga teratai hitam pekat berakar di kehampaan, merobek langit ini, retakan menjadi semakin besar. Shihao samar-samar mendengar gelombang raungan, seolah-olah ada pasukan tanpa akhir yang berderap maju, siap menyerang kapan saja. Membunuh! Teriak Shihao. Dia memegang inti pedang abadi di tangannya, melepaskan kecemerlangan menyilaukan yang menerangi kosmos yang gelap ini, menyapu ke depan. Pada saat itu, sungai berbintang melonjak, domain berbintang ini bergetar hebat. Semua bintang hampir menyimpang dari lintasan aslinya, hampir jatuh. Bunga teratai hitam terpotong, kelopak bunga kristalnya menari-nari, membawa sifat iblis, turun ke sekeliling Shihao, berubah menjadi garis demi garis cahaya gelap yang berputar-putar. Seluruh tangkai teratai hitam ini berkilau seperti batu giok hitam, sangat besar. Sekarang, kelopak bunga tersebar di seluruh kosmos, sangat indah. Membunuh! Shihao berteriak. Dia mengambil tindakan lagi, langsung meretas jenis lotus iblis ini. Energi pedang mengguncang langit. Hamparan kosmos ini bergetar hebat. Tanpa ragu, pancaran pedang yang menakutkan ini mengejutkan semua ahli di 9 surga 10 bumi. Bahkan orang-orang yang tertidur di daerah terlarang membuka mata mereka, melihat ke langit. Para ahli semua merasakan bahwa era tenang telah berakhir, hari itu akhirnya datang. Shihao, cepat dan kembali. Yunshi memanggilnya, sangat mendesak. Sepotong batu giok di tubuh Shihao bersinar, kristal formasi yang dapat menerima pesan dari istana kerajaan kapan saja. Apa yang terjadi? Dia bertanya.
Ada perubahan yang terjadi di Desolate Border, makhluk dari pihak lain telah muncul. Kata Yunshi, suaranya sangat tergesa-gesa. Tubuh Shi Hao menjadi kaku. Dia merasakan bahwa hal-hal yang paling menakutkan terjadi satu demi satu, semuanya akan terjadi sekarang. Shi Hao mengambil langkah, sungai bintang berputar terbalik, bintang-bintang muncul di bawah kakinya, muncul di belakangnya. Dia segera kembali ke istana kekaisaran. Suara dao besar terdengar. Gambar ilahi yang ditahbiskan di pengadilan kekaisaran melepaskan cahaya tanpa akhir, mengambil inti pedang abadi di tangannya, memasuki kosmos gelap di tempatnya untuk menjaga lorong. Ini adalah inkarnasi kekuatan kehendaknya, sekarang bahkan lebih menakutkan. Setelah disembah oleh semua klan, sekarang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Apakah Imperial Pass telah ditembus? Shi Hao bertanya. Belum. Yunshi menggelengkan kepalanya. Dia memeluk kuali kecil putih bersih, melindungi anaknya. Kali ini agak spesial. Imperial Pass tidak rusak, tetapi pasukan dari pihak lain langsung muncul di sisi Imperial Pass ini, melintasi kota kuno itu. Mereka membuka jalan baru, apakah mereka ingin langsung masuk ke dalam? Semut tanduk surgawi juga kembali, ekspresinya serius. Selama pertempuran saat itu, Desolate Border disegel, mereka semua berpikir bahwa itu akan tetap kokoh selamanya, bahwa tidak ada lagi kekhawatiran, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah 3000 tahun, krisis besar muncul lagi? Shi Hao berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dengan cepat bergegas menuju Imperial Pass. Semut tanduk surgawi dan Cao Yusheng mengikutinya. Mu Qing, Naga Merah, Julin dan yang lainnya memasuki alam semesta gelap, mengikuti inkarnasi kekuatan Shi Hao untuk menjaga jalan di sana. Di sisi Imperial Pass, wilayah tak berpenghuni yang luas. Bebatuan dan batu di sini meledak terbuka, sebuah altar besar dan kuno muncul dari bawah tanah. Pada saat ini, ada pasukan orang yang sedang berjalan turun dari altar. Orang-orang ini semua tampak seperti pembunuh, mengenakan baju besi, memegang tombak surgawi sedingin es, tombak besar, tombak ilahi, dan hal-hal lain di tangan mereka, membawa aura yang sangat dingin. Ini adalah pasukan asing, tidak salah. Imperial Pass segera melihat kelainan, melapor ke Imperial Court. Sisi ini benar-benar membuat seseorang merasa tidak nyaman. Dao yang hebat mencekik. Ini benar-benar tempat terkutuk. Seorang pria yang tampan sampai-sampai agak seram menutupi mulut dan hidungnya. Dia mengenakan baju besi perak, sangat arogan, membawa ekspresi jijik saat dia menuruni altar. Bagus, lewat sini. Seseorang segera berjalan. Itu karena pria yang tampak sangat muda dan tampan itu berasal dari klan Kaisar, makhluk kuat yang telah mencapai Dao selama bertahun-tahun, sudah menjadi makhluk tertinggi selama lebih dari 100.000 tahun. Makhluk lapis baja perak itu mengeluarkan suara wuringan, dan kemudian berbalik untuk bertanya, apakah Huang masih hidup? Namanya Shuyu, keturunan Raja Abadi Shutuo. Dia masih hidup. Dari apa yang kita ketahui sementara, dia telah mencapai Dao selama bertahun-tahun. Apa? Ketika pria tampan berbaju perak mendengar ini, pupil matanya mengerut, menurunkan tangan yang menutupi mulutnya, berkata, berapa umurnya? Bagaimana ini mungkin? Dia sekarang berusia 3.500 tahun, menjadi makhluk tertinggi sebelum usia 500 tahun. Seseorang dengan hati-hati melaporkan. Bagaimana mungkin? Jenis kecepatan ini terlalu cepat? Kata laki-laki jahat lapis baja perak itu. Itulah mengapa Shuyu yang hebat harus berhati-hati, Huang ini tidak biasa. Menjadi makhluk tertinggi di zaman tanpa kultivasi benar-benar tidak sederhana. Namun, dia hanya berkultivasi selama 3.500 tahun, berapa banyak keterampilan Dao yang bisa dia kumpulkan? Tidak mungkin dia bisa mencapai puncak, tidak layak ditakuti. Kata Shuyu. Apakah begitu? Ini benar-benar tidak terduga. Orang ini tangguh, menjadi makhluk tertinggi sedini ini. Ini agak menarik juga, atau jika kita langsung menghancurkannya sampai mati, apa yang menyenangkan di sana? Tepat pada saat ini, pria lain muncul di altar, mengenakan baju besi tembaga. Wajahnya tampak seperti dipahat dari pisau, pangkal hidung dan tulang pipinya sangat tinggi, memberikan perasaan yang kuat. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi itu agak dingin. Orang ini bernama Anteng, keturunan Anlan yang tidak pernah mati, jenius dari satu generasi. Dia menjadi makhluk tertinggi setelah berkultivasi hanya beberapa ribu tahun, sangat mementingkan klannya. Kali ini, setelah mencari di mana-mana, mereka menemukan cara untuk menembus segel Immortal Ancient. Setelah menemukan jalan kuno itu, Anteng dipilih, dikirim ke sini ke 9 surga 10 bumi untuk membawa kembali beberapa pencapaian. Itu karena semua orang tahu bahwa alam ini setengah lumpuh, tidak memiliki ahli, tidak ada makhluk Dao abadi yang mengawasinya. Dukungan terakhir mereka telah benar-benar habis dalam pertempuran besar 3.000 tahun yang lalu. Selama beberapa makhluk tertinggi datang, itu sudah cukup untuk menghapus alam ini, menyapu semua makhluk. Hehe, menarik, si kecil dari masa lalu itu sudah menjadi individu yang bisa bersaing dengan kita. Hanya menangkapnya seperti ini yang memiliki rasa. Orang lain berbicara.
Ini adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi hitam, tatapannya dalam dan dingin, sedikit jahat, tawanya juga agak dingin. Ini adalah murid kaisar klan lainnya, namanya Qi Xiao. Secara komparatif, masa kultivasinya tidak terlalu lama, hanya 18.000 tahun, seorang tokoh tingkat atas di antara keturunan Scarlet King. Itu karena dia mencapai Dao ketika dia berusia 5.000 tahun, bakatnya luar biasa. Dia sudah mengkonsolidasikan dunia ini selama lebih dari 10.000 tahun. Qi Xiao berkata dengan dingin. Saat itu, dia membunuh cucuku, Qi Menghong, bahkan memanggang salah satu kakinya dan memakannya, memperlakukannya seperti makanan. Hari ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Bukan hanya dia, ada 8 atau 9 makhluk tertinggi yang berjalan keluar dari altar, setengah dari mereka dari klan kaisar, semuanya memiliki dendam terhadap Xi Hao. Di mata mereka, pertempuran masa lalu adalah penghinaan klan kaisar. Ahli klan kaisar generasi muda dikalahkan oleh Huang satu demi satu, beberapa dari mereka bahkan mati dengan menyedihkan. Itu benar-benar tidak dapat diterima. Sekarang setelah kita datang, tidak akan ada lagi kesempatan untuknya. Wajah tampan dan menyeramkan Shu Yu membawa senyum. Tepat. Ayo kita main kucing dan tikus, seru banget. Anteng juga tersenyum. Di belakang, ada lebih banyak pria, pasukan muncul di wilayah tak berpenghuni satu demi satu. Pasukan menjadi lebih besar dan lebih besar, puluhan ribu kultivator muncul. Di antara mereka, hanya makhluk tertinggi saja yang berjumlah 13, di sini untuk menyapu bersih 9 surga, membunuh semua orang yang mencapai Dao di alam ini. 4 dari mereka berasal dari klan kaisar. Mari kita sedikit lebih berhati-hati, bocah itu memiliki beberapa hal yang agak aneh pada dirinya. Di masa lalu, dia meminjam setetes darah untuk menunjukkan kekuatan ilahi. Seseorang mengingatkan. Ekspresi Anteng menjadi mendung, berkata, tidak apa-apa, Raja-Raja Abadi sudah memeriksanya. Setetes darah itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan hanya karena dia menginginkannya. Hari ini, kita akan merebut setetes darah itu. Ketika mereka pergi, altar itu masih bersinar, bergetar hebat, seolah-olah makhluk besar datang. Pada akhirnya, dengan suara hong, 3 sosok muncul bersamaan. Ini adalah orang-orang yang membawa ke belakang, muncul terakhir. Makhluk-makhluk yang menjaga sekeliling altar semuanya membungkuk hormat, ekspresi mereka serius. Pada saat yang sama, mereka sedikit gemetar, karena ini adalah 3 makhluk abadi. Perasaan ini agak mengerikan, aku membenci zaman tanpa kultivasi ini, membenci alam ini. Salah satu dari mereka berkata. Itu karena setelah mereka menyeberang, mereka segera merasakan pembatasan, apalagi dengan cepat menyegel sebagian dari kekuatan mereka sendiri. Jika tidak, semua jenis perubahan tak terduga akan dipicu di zaman tanpa kultivasi ini. Aura menakutkan dan jejak tanpa sihir bahkan akan meluas ke sisi lain. Cepat dan tutup lorongnya. Salah satu dari mereka berkata, langit dan bumi di sisi ini sangat berubah. Kecuali jika seseorang adalah penduduk asli dunia ini, ketika kekuatan level abadi ditampilkan, itu akan dengan mudah mengembalikan rebound. Makhluk abadi mengerutkan kening. Aku yakin kita mungkin tidak perlu mengambil tindakan. Orang lain berkata dengan dingin. Pasukan dipimpin oleh beberapa individu kaisar klan. Mereka dengan cepat bergerak, memasuki wilayah 3.000 provinsi, ingin menyapu 9 surga, khususnya membunuh Huang. Garis pelangi ilahi turun dari atas. Xi Hao tiba, memotongnya. Kemudian, semut tanduk surgawi dan Cao Yusheng juga turun, berdiri di sisinya. Mereka sebelumnya pergi ke Imperial Pass, melihat bahwa daerah itu tidak diserang, jadi mereka bergegas ke sini. Huang, pria tampan berbaju perak Shu Yu segera menonjol, mengenali Huang. Itu karena dia sudah melihat potretnya. Shu Yu tersenyum sinis, berkata, kami baru saja akan mencarimu, tetapi kamu sekarang datang langsung kepada kami. Katakan, haruskah aku segera mengulitimu hidup-hidup, atau perlahan-lahan berurusan denganmu? Anteng mengenakan baju besi tembaga, juga berdiri dan berkata, bagus sekali, kamu menjadi makhluk tertinggi. Ini layak kami tangkap, atau apa asyiknya membunuh semut? Qi Xiao adalah seorang wanita, namun dia bahkan lebih mendominasi daripada pria, mengatakan, merayap ke sini dan memohon pengampunan, berdoa di depan makam Qi Menghong, dan kemudian menerima kematian. Xi Hao dengan dingin mengamati matanya ke arah mereka. Dia secara alami merasakan bahwa individu-individu ini sangat kuat, jumlah yang lebih kuat dari makhluk tertinggi lainnya. Dia tahu bahwa ini adalah murid kaisar klan. Kalian semua benar-benar memiliki banyak omong kosong untuk dikatakan. Xi Hao berkata dengan dingin. Semut tanduk surgawi dan Cao Yusheng keduanya berdiri di sisinya, tidak khawatir sama sekali. Xi Hao bahkan telah membunuh makhluk abadi, apakah dia akan takut pada makhluk tertinggi klan kaisar ini? Heh, kamu makhluk menyedihkan yang tidak tahu ketinggian dan kedalaman dunia ini, apakah kamu pikir kamu begitu tangguh untuk mencapai Dao lebih awal? Bodoh, kamu mencari kematian. Anteng berkata dengan dingin. Bagi kami, kamu terlalu tidak dewasa. Shu Yu mengejek.
Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, langsung mengambil tindakan. Tangan kuning tanah yang besar terulur, dengan keras menyerang, mentransfer kekuatan yang tak tertandingi. Apa? Pada saat itu, senyum Shu Yu membeku, kepercayaan diri Anteng juga menghilang, wajahnya yang berkedip-kedip dengan lengkungan cahaya warna-warni merah. Mereka mulai gemetar dari dalam. Individu klan kaisar ini segera bereaksi, ingin melarikan diri. Itu karena mereka merasakan getaran dari jiwa mereka, merasa bahwa tidak mungkin mereka adalah lawan anak muda ini. Jika mereka benar-benar menghadapinya secara langsung, mereka akan mati. Mereka melarikan diri dengan cepat, tetapi tangan besar itu bahkan lebih cepat, segera menjadi lebih besar, menutupi dunia, turun dari surga, menghancurkan. Hampir pada saat yang sama, individu kaisar klan semua ditampar sampai mereka meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Sementara itu, di bawah, masih ada pasukan besar, tetapi mereka bahkan lebih menyedihkan, sekarat tanpa tempat pemakaman, sebagian besar dari mereka dilenyapkan. Lari! Ada makhluk tertinggi lainnya yang berdiri di belakang, jauh dari tempat ini. Mereka berteriak keras, membuat yang selamat bergegas dan lari. Namun, sebuah tangan besar bergegas melintasi langit, seolah menyelimuti dunia ini. Semuanya ditutup dan dihisap ke telapak tangan. Pada akhirnya, dengan suara fu, mereka semua hancur. Itu langsung, menentukan sampai menjadi brutal dan kejam. Tangan Shi Hao menutupi langit, memusnahkan semua orang. Pada akhirnya, hanya beberapa jejak yang tersisa, 3 di antaranya milik Shu Yu, Qi Xiao, dan Anteng. Bicaralah, bagaimana kalian semua menyeberang ke alam ini? Siapa lagi yang akan menyeberang? Teriak Shi Hao. Meninggalkan jejak mereka hanya untuk memeras pengakuan. Kamu, setiap harapan berubah menjadi debu bagi orang-orang ini. Orang sekuat mereka berakhir dalam keadaan seperti ini, kata-kata mereka sebelumnya benar-benar menggelikan. Mereka benar-benar dibunuh oleh satu telapak tangan dari orang ini. Tidak perlu bertanya lagi, kami sudah datang. Suara dingin terdengar dari daerah tak berpenghuni. 3 makhluk abadi besar muncul. Dengan suara peu, telapak tangan dan jari Shi Hao tertutup. Jejak kehidupan Anteng, Shu Yu, Qi Xiao dan yang lainnya meledak, berubah menjadi debu yang berserakan. 3 makhluk abadi yang hebat tiba. Mundur! Shi Hao berkata, memiliki semut bertanduk surgawi dan Cao Yusheng kembali. Mereka tidak bisa membantu banyak di medan perang ini. Energi abadi berputar, menghancurkan gunung dan sungai, bahkan membuat matahari dan bulan sedikit bergetar. Jenis kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang di domain mortal Dao. Dengan suara Shua, Shi Hao mengangkat tangannya, seberkas pelangi ilahi terbang keluar, membawa semut tanduk surgawi dan Cao Yusheng ke kejauhan, membawa mereka pergi. Di depan, 3 cahaya kabur mengelilingi 3 ahli hebat ini, masing-masing membawa aura yang membuat orang lain hormat. Mereka adalah makhluk abadi yang telah hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Yang terkecil, yang juga merupakan individu paling kuno, telah hidup untuk waktu yang sangat lama. Lapisan cahaya abadi menutupi tubuh mereka, mencegah mereka terkorosi oleh efek waktu. Darah dan ki makhluk-makhluk ini tidak pernah kering, selalu berdiri di puncak kehidupan mereka, mengambil dan mengirimkan esensi langit dan bumi, disempurnakan oleh bintang-bintang matahari dan bulan. Saat ini, ekspresi dari 3 makhluk abadi yang hebat tidak terlalu bagus. Mereka bertugas menahan bagian belakang, namun pada akhirnya, setelah menunggu sebentar, datang terlambat beberapa saat, orang-orang mereka semua terbunuh. Huang, kamu benar-benar galak, bahkan tidak berkedip setelah mengambil nyawa 10.000 orang. Yang abadi dikatakan. Shi Hao mencibir, merasa di bawahnya untuk membalas. Mengapa orang-orang ini datang? Bukankah itu untuk membunuh mereka semua, mengakhiri kehidupan semua kultivator di 9 surga 10 bumi? Tidak perlu banyak bicara, mereka hanya perlu mati. Kamu memiliki sedikit keterampilan, menghancurkan semuanya sendirian. Kamu memiliki artefak abadi pada kamu? Makhluk abadi dikatakan dengan matanya menyipit. Mereka merasa agak sulit untuk mengerti, ingin tahu rahasia macam apa yang dia miliki, takut bahwa sedikit kecerobohan akan menyebabkan kegagalan mereka sendiri juga. Hanya seekor semut, apa perlunya mengatakan begitu banyak? Bunuh saja. Di antara 3 makhluk abadi, orang tua yang telah hidup untuk waktu yang paling lama sangat arogan, merasa sepenuhnya di bawahnya untuk mengatakan terlalu banyak kepada Shi Hao. Menurutnya, 2 lainnya terlalu berhati-hati. Jadi bagaimana jika pihak lain diberi senjata Raja Abadi? Mungkinkah 3 makhluk abadi dapat ditekan dan dibunuh? Tidak ada cara untuk mengkompensasi perbedaan dalam alam kultivasi. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, seorang anak dengan pedang masih tidak memiliki cara untuk menandingi lawan dewasa. Salah satu dari mereka mengambil tindakan, mengacungkan lengannya, mengirimkannya ke arah Shi Hao. Sikap ini bisa dikatakan sangat tidak sopan, terlihat seperti ingin menampar wajah lawannya. Hanya makhluk abadi yang mulia yang berani mengambil tindakan seperti ini, masih tanpa beban dalam pertempuran, mempermalukan lawan mereka. Tetua ini secara alami tidak memiliki niat baik,
mengambil keuntungan dari kekuatan muda Shihao, memaksanya untuk mengungkapkan kartu asnya. Sementara itu, dia juga waspada, mampu maju dan mundur pada saat yang sama, pikirannya tenang ketika menghadapi anak muda yang agak misterius ini. Di ranah kultivasi Shihao saat ini, dia tidak terkejut dengan kehormatan dan aib, suasana hatinya tidak menunjukkan fluktuasi sedikit pun. Dia tidak memiliki apa yang disebut artefak abadi. Pada saat genting, jarinya seperti pedang, menusuk keluar, berkilau dan cemerlang, membawa cahaya keemasan. Makhluk abadi ini terkejut. Pihak lain tidak memiliki senjata pembunuh yang hebat, sebenarnya berani menghadapi serangannya seperti ini. Setelah sedikit ragu, pada akhirnya, serangan telapak tangannya berlanjut, tidak mengubah lintasan sama sekali, menghantam ke depan. Hanya pada saat ini jari Shihao melepaskan pancaran cahaya ilahi yang menembus, terjalin dengan energi pedang. Dia menggunakan seni pedang simbol rumput, jarinya kokoh dan tidak dapat binasa. Dalam kehampaan, hukum alam kedua ahli itu bentrok, sangat intens. Yang paling penting adalah tangan kedua individu itu melakukan kontak. Dengan suara fu, telapak tangan makhluk abadi itu terpotong, darah mengalir keluar. Ini membuatnya ngeri, dengan tegas menarik diri. Bagaimana ini mungkin? Sisi lain benar-benar menembus telapak tangannya, hampir menembus. Mati! Dia melepaskan teriakan, menyebarkan darah abadi ke arah Shihao. Darahnya membesar, menjadi seperti sungai yang panjang, menenggelamkan Shihao di dalamnya. Darah makhluk abadi dapat dimurnikan menjadi hal-hal yang tak ada habisnya, mampu menebang kultivasi seseorang, menghapus jiwa mereka. Namun, dia ditakdirkan untuk merasakan kekecewaan. Baru saja, itu bukan ilusi, vitalitas pihak lain sangat kuat, mampu melawannya. Mengumpulkan. Shihao melepaskan teriakan ringan, menggunakan wadah batu giok untuk mengumpulkan darah abadi. Terima kasih banyak untuk obat hebat tubuh manusia, semakin banyak semakin baik. Kamu, wajah makhluk abadi itu tenggelam. Dia tahu bahwa dia bertemu orang aneh, bahwa dia tidak bisa menilainya dengan alasan normal. Ketiga makhluk abadi semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Anak muda di hadapan mereka ini baru berusia 3000 tahun, bagaimana dia bisa menghadapi makhluk abadi? Ini tidak masuk akal. Tidak pernah ada makhluk abadi sejati berusia 3000 tahun. Ini terlalu mengerikan, menentang semua alasan. Tangkap dia. Di bawah situasi saat ini, tidak perlu kata-kata. Tiga makhluk abadi melepaskan niat membunuh mereka, bertekad untuk membunuh Shihao. Jika anak muda ini diberi waktu lagi, itu pasti akan menjadi bencana besar. Mereka merasakan beratnya masalah ini. Kali ini, mereka datang ke 9 surga 10 bumi tepat pada waktunya, atau anak muda ini pasti sudah bangkit. Hapus si jenius, satu tangan menutupi langit, satu orang berteriak, telapak tangan berwarna perunggu yang membawa aura waktu muncul, pecahan waktu beterbangan, terlebih lagi hukum alam turun seperti air terjun, membentuk sangkar, ingin menyegel Shihao di dalamnya. Membunuh. Shihao melepaskan raungan panjang. Pada tahap ini, tidak mungkin dia menahan diri. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah, energi melonjak dari ubun-ubun kepalanya menembus ke langit, energi darah membanjiri langit. Pada saat itu, dia menggunakan beberapa jenis teknik berharga, menggunakan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao, memperoleh misteri mendalam yang tak tertandingi. Ini adalah kartu trufnya? Langit runtuh dan bumi terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Pertempuran di level ini tidak terbayangkan, membawa suara gemuruh Dao yang hebat. Hukum Dao terjalin, melonjak seperti garis-garis petir. Pertempuran ini membuat semua kehidupan bergetar. Paling tidak, di provinsi-provinsi besar terdekat, para kultivator dari berbagai warisan besar semuanya gemetar, jiwa mereka bahkan ditekan, tidak bisa bernapas. Jika bukan karena wilayah ini menjadi wilayah yang tidak berpenghuni, maka benar-benar akan ada bencana dari semua klan yang dibantai. Mereka naik ke langit, bertarung ke alam luar. Keempat sosok itu saling berbenturan, berubah menjadi garis-garis cahaya ilahi yang terjalin. Gerakan mereka terlalu cepat, pertempuran mencapai klimaks. Bintang-bintang besar meledak di sekitar mereka satu demi satu. Saat mereka bergerak, area yang terkena dampak menjadi lebih besar dan lebih besar. Dari waktu ke waktu, ada bintang raksasa yang menghalangi jalan. Dengan ayunan lengan baju mereka, di ujung jari mereka, mereka langsung meledak. Akhirnya, ketika semua ahli hebat menampilkan proyeksi magis, menjulang di antara langit dan bumi, mengambil dan mengirimkan energi esensi, beberapa bintang tersedot ke dalam proyeksi mereka. Jenis adegan ini mengejutkan 9 surga 10 bumi. Berbagai warisan besar memiliki banyak ahli yang menyaksikan pertempuran ini melalui formasi dan hal-hal lain. Semua kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Jenis pertempuran ini bahkan membuat napas mereka berhenti. Itu sangat intens, pertempuran hidup dan mati yang hebat. Huang, hentikan kekejamanmu. Alam ini ditakdirkan untuk dihancurkan, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Jika kamu menyerahkan diri ke pihak aku, kami akan memberi kamu prospek yang bagus. Salah satu makhluk abadi berteriak, mulai menasihatinya untuk menyerah. Huang,
jangan menganggap dirimu sempurna. Kamu tidak memiliki banyak kesempatan lagi, kamu lebih baik mengikat tangan kamu dan mengikuti kami untuk melihat raja-raja abadi. Ada kemungkinan kamu bisa mempertahankan hidupmu. Generasi yang lebih muda, kamu mencari jalan menuju kehancuran kamu sendiri. Aku mendengar kamu memiliki garis keturunan kamu sendiri. Jika kamu tidak mau menyerah, aku pribadi akan membunuh anak kamu, membunuh orang yang kamu cintai, tidak meninggalkan apapun. Orang lain mengancam. Ketika dia mendengar semuanya sampai di sini, mata Shihao melebar, tatapannya dingin dan mengintimidasi. Kabut putih abadi dilepaskan dari mulut dan hidungnya. Dia membuka mulutnya dan meraung, aliran bintang muncul, energi pedang yang kacau meletus. Pertempuran hebat itu intens, semua orang membantai jalan mereka sampai menjadi gila. Tepat pada saat ini, makhluk abadi batuk darah, wajahnya pucat pasi. Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, zaman tanpa kultivasi terkutuk, dunia terkutuk, aku menderita rebound. Dunia ini sekarang sangat menakutkan. Ketika orang luar menerobos masuk dan mereka melepaskan kekuatan pada tingkat keabadian yang sebenarnya, mereka akan mengalami serangan balasan. Ini adalah jenis ukuran perlindungan diri dari dunia ini, untuk menahan korosi dari dunia luar. Sebelumnya, 3 makhluk abadi yang hebat telah menyegel tubuh asli mereka sendiri, tetapi ketika menghadapi Shihao, mereka tidak dapat tetap disegel atau mereka akan terluka parah. Namun, dengan membuka segel, setelah bertarung terus-menerus, satu orang menderita pedang dari kehendak surga, sumber daunnya patah, menderita kerusakan. Shihao mengeluarkan raungan hebat, tampak seperti dewa iblis, rambutnya acak-acakan, matanya tajam seperti kilat dingin. Dia membantai jalannya, memiliki fokus yang ditargetkan, ingin menangkap orang ini terlebih dahulu. Orang ini mengancamnya, ingin menyakiti anak dan orang yang dicintainya. Ini menyentuh garis bawahnya. Itulah mengapa bahkan jika dia harus membayar harga darah, dia harus membunuh ketiga makhluk abadi ini. Pada kenyataannya, dia memiliki keyakinan bahwa dia memiliki kemampuan ini, bahwa tidak perlu terlalu khawatir. 5 alam rahasia di dalam tubuhnya bersinar pada saat yang sama. Ketika Shihao menampilkan seni surgawi 6 dao reinkarnasi, tubuhnya menjadi mempesona dan cemerlang. Teknik berharga bawaannya sendiri telah ditetapkan, tipe ketiga dari teknik makhluk tertinggi sudah matang. Dengan suara hong, vitalitasnya melonjak, terus-menerus menutupi, kekuatan meningkat dengan cepat. Bahkan makhluk abadi pun menghirup udara dingin. Metode macam apa ini? Seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda. Energi darah Huang melonjak, kekuatan bertarungnya menjadi liar, segera mencapai ranah yang mengerikan. Serangan Shihao sangat kuat tak tertandingi. Seni surgawi 6 reinkarnasi Dao mendukung beberapa jenis kemampuan ilahi. Setelah didukung, kekuatannya menjadi gila, mematahkan lengan makhluk abadi itu, sebuah lubang berdarah besar muncul. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ada lubang berdarah yang muncul di antara alisnya juga, ditembus oleh Grace Symbol Sword Art. 6 reinkarnasi seni surgawi Dao mendukung 6 jenis teknik berharga, masing-masing berakibat fatal. Di antara mereka, satu teknik yang berharga adalah pembakaran surga dari Phoenix sejati. Seekor burung dewa merah darah terbang keluar, melebarkan sayapnya, membakar tubuh makhluk abadi itu, mengubahnya menjadi potongan-potongan hangus. Kemudian, teknik berharga kaisar petir bahkan lebih menakutkan, kilat terkonsentrasi, meledak melalui tubuh makhluk abadi itu. Pada akhirnya, dengan suara peng, orang ini meledak, tubuh dan jiwanya terhapus. Bagaimana bisa seperti ini? 2 makhluk abadi lainnya tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Mereka sangat terkejut, merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Membunuh. Mereka meraung. Sekarang tidak ada jalan keluar. Mereka menyerang bersama-sama, berusaha sekuat tenaga melawan Shihao. Shihao ganas tak tertandingi. Dengan meminjam kekuatan yang tersisa, dia meledakkan satu orang sampai dia batuk seteguk besar darah, terbang keluar. Dia mengambil kesempatan yang menentukan ini, tidak mau melepaskannya, mengejarnya. Dia tidak peduli dengan yang di belakangnya, mengeluarkan istana abadi perunggu untuk melindungi punggungnya, langsung bergegas maju dengan membunuh. Di bawah pertempuran yang intens, dalam tabrakan hebat yang mengerikan ini, makhluk abadi di depannya menghancurkan bintang-bintang besar satu demi satu. Pada akhirnya, tinju melewati tengkoraknya. Darah memercik, roh primordialnya meledak, makhluk abadi kedua menjadi mayat. Kamu benar-benar mencapai level ini. Mata makhluk abadi ketiga menjadi merah. Sekarang sudah terlambat tidak peduli apa yang dikatakan. Dia tidak punya cara untuk berlari, karena satu-satunya yang tersisa, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Pertempuran ini sangat intens, tetapi tidak berlangsung lama. Akhirnya, Shihao seperti Phoenix sejati yang sedang naik daun. Lengannya bergerak, seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya, cahaya warna-warni merah meluap ke langit. Dengan suara peu, dia bergegas keluar, melepaskan kepala orang ini. Kemudian, dia menunjukkan satu jari. Cabang willow emas yang tampak seperti rantai tatanan ilahi menembus tengkorak, menusuk roh primordialnya. Dengan demikian,
tiga makhluk abadi benar-benar mati. Kosmos, ada sisa-sisa bintang yang tersebar di mana-mana, pemandangannya sangat sunyi. Terlepas dari ini, ada darah makhluk abadi, berputar-putar dengan cahaya yang menyeramkan. Lebih jauh lagi, ada tubuh tiga makhluk abadi yang besar, beberapa meledak, beberapa masih memiliki mayat. Tiba-tiba, di kosmos yang gelap dan sedingin es, terdengar suara gemuruh. Beberapa bintang tetap terbakar, berubah menjadi abu. Kemudian, darah dan tulang tiga makhluk abadi bersinar, semuanya menyala, terbakar hebat di sini. Ini adalah adegan tidak teratur yang dihasilkan setelah kematian mereka. Itu sangat menakutkan. Tidak ada air mata surga, juga tidak ada cahaya ilahi atau aura suci, hanya kehancuran total. Kembali ke Dao. Mereka kembali ke Dao, menjadi bagian dari hukum alam semesta, akan bergabung ke area kosmos ini. Shi Hao dengan cepat mengambil tindakan, menggunakan wadah batu giok untuk menyerap darah abadi yang mengambang, apalagi segera memurnikannya menjadi cairan obat. Ini adalah obat hebat yang abadi. Semua makhluk memiliki roh, tidak hanya tumbuhan yang bisa menjadi obat, bahkan makhluk lain, termasuk tubuh manusia, bisa diubah menjadi obat. Ini adalah obat hebat yang tak pernah mati bagi tubuh manusia. Shi Hao mengambil sebagian dari darah asli, tetapi masih ada setengah yang lebih besar yang meledak, darah mewarnai langit berbintang merah, melepaskan pancaran api, membakar dengan ganas, kembali ke bagian dunia ini. Tiga makhluk abadi besar dihancurkan, sepenuhnya berasimilasi ke dalam Dao, diserap oleh hukum langit dan bumi. Pertempuran ini berakhir, semua di bawah langit terkejut. Lupakan para kultivator dari semua klan, bahkan sosok menakutkan dari daerah terlarang yang besar menyipitkan mata mereka, menatap ke dalam kosmos, dengan serius memikirkan berbagai hal. Prestasi pertempuran ini terlalu mulia. Ini juga membuat banyak orang merasa takut, makhluk-makhluk di daerah terlarang semuanya menggigil di dalam. Sudah berapa tahun Huang berkultivasi? Mereka merasa ini sulit untuk diterima, sedikit tidak percaya ini. Shi Hao tidak berhenti, bisa dikatakan tak henti-hentinya. Dia bergegas ke sistem bintang lain, memasuki tanah kegelapan, membantai jalannya menuju lotus iblis hitam besar. Saat ini, inkarnasi kekuatan kehendaknya ada di sini, saat ini mencoba untuk menekannya, tetapi itu tidak terlalu efektif. Setiap kali teratai iblis itu ditebang, itu akan selalu tumbuh kembali. Teratai hitam ini sangat menyeramkan, memiliki sifat abadi. Itu menyerap energi kacau-kekacauan utama, menyempurnakan kekosongan. Pada saat yang sama, ada akar yang muncul, menutupi beberapa bintang, berakar di atasnya, kekuatan hidupnya sulit dipadamkan. Akar utamanya ada di alam lain, hanya sebagian saja yang berakar di alam ini. Itu sebabnya kami tidak bisa membunuhnya. Ekspresi Mu Qing serius saat dia melapor ke Shi Hao. Shi Hao sudah mengalami ini. Dia mengerutkan kening, mengaktifkan teknik berharganya sendiri, juga menggunakan semua jenis kemampuan ilahi. Dia bisa menghancurkan teratai iblis hitam, tapi dia tidak bisa menghapusnya sepenuhnya. Kalian semua, mundur, kata Shi Hao. Dia memikirkan nyala api di dalam dirinya. Itu adalah api kuno misterius yang terbuat dari simbol Dao besar, yang diperoleh di sebelah 9 naga yang menarik peti mati. Itu selalu tersembunyi di dalam tubuhnya, biasanya tidak menunjukkan aktivitas apapun. Saat keterampilan Dao-nya meningkat, setelah mengalami Eye of Emperor Collapse, selama tahun-tahun itu, dia memeriksa sifat api ini, terkadang mampu menggerakkannya. Hari ini, dia ingin mencobanya. Untungnya, dia berhasil. Sebuah gumpalan cahaya api seukuran kepalan tangan muncul di hadapannya. Itu sangat lembut dan lembut, membawa aura yang sangat damai. Itu bukan cahaya api yang sebenarnya, melainkan sesuatu yang terbuat dari semua jenis simbol kuno. Pergi! Shi Hao melepaskan teriakan ringan. Bola api, seukuran kepalan tangan terbang keluar, membuat kontak dengan teratai iblis hitam itu. Pada awalnya, itu masih damai, tetapi beberapa saat kemudian, ketika nyala api kuno yang misterius ini mengikuti akarnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada simbol yang berkedip-kedip di sekitar akar, yang dihasilkan oleh teratai iblis. Seolah-olah matahari meledak, cahaya berapi-api ini melonjak tajam, membakar akar teratai iblis ini. Di masa lalu, itu hanya mengukir simbol Dao yang hebat, tetapi sekarang, itu dipindahkan oleh Shi Hao, semuanya meletus. Berbagai simbol kuno yang tersimpan di dalamnya berbenturan dengan intens di sana. Teratai iblis hitam besar dinyalakan, berubah menjadi obor besar, menyala dengan ganas. Itu melayang di kehampaan, beberapa akar ditanam di benda langit, beberapa berakar di kehampaan, awalnya menakutkan yang tak tertandingi. Namun, sekarang mengalami bencana, gemetar hebat. Orang bisa melihat bahwa simbol yang dihasilkannya berkedip-kedip, dikelilingi oleh gumpalan cahaya yang berapi-api itu. Teratai iblis besar dihancurkan karena gumpalan api mengikuti akarnya, benar-benar membakar jalannya ke alam lain. Bola cahaya itu menghilang sejenak, benar-benar menyeberang ke alam lain. Namun, pada akhirnya, itu kembali lagi. Teratai iblis berubah menjadi abu tanpa akhir, tidak ada lagi.
Ini adalah jembatan antara dua alam, sebuah lorong. Pada akhirnya, itu dihancurkan begitu saja. Tidak lama kemudian, Shi Hao menuju ke Desolate Border, menyegel lorong yang dibuka di sana, membawa pergi altar itu. Dia akan menelitinya. Alasan dia tidak menghancurkannya adalah karena dia masih memiliki sesuatu yang menyibukkan pikirannya. Dia ingin membantai jalannya selama 1 hari, ada sisa keinginan di dalam hatinya yang tidak akan hilang begitu saja. Dia ingin melihat seseorang. Hanya saja, masih belum waktunya, dia tidak berdaya untuk membalikkan langit. Shi Hao kembali. Imperial Court bersorak, semua pihak merayakan. Hari itu, semua klan datang untuk mencari audiensi, datang untuk mengucapkan selamat. Kekuatan Shi Hao benar-benar tak tertandingi, keberaniannya mendominasi dunia, mengguncang semua sisi. Tentu saja, orang-orang ini tidak menahan rasa takut, sekarang lebih merasakan kekaguman. Dia pergi berperang untuk melindungi wilayah ini, dan bukan untuk memamerkan kekuatannya. Nama Huang segera mengguncang dunia. Meskipun mereka semua tahu bahwa dia sangat kuat, di masa lalu, tidak ada yang memiliki pengamatan langsung. Hanya ketika dia membunuh seorang abadi sejati dan kemudian membunuh 3 makhluk abadi yang hebat, barulah semua orang menyadari betapa menakutkannya dia. Dia sudah benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Paling tidak, dari makhluk yang diproduksi di era yang hebat ini, tidak ada satupun yang cocok dengan Shi Hao. Dia sudah bisa mendominasi 9 surga 10 bumi, sulit bagi siapapun untuk menghadapinya. Para kultivator dari semua pihak datang untuk berkunjung, bahkan lebih banyak orang seolah-olah berziarah, tiba di Istana Kekaisaran, ingin dapat bergabung, menjadi anggota. Hal yang paling mengejutkan adalah ada beberapa kultivator pahit yang sangat tulus. Jika mereka tidak dibawa, maka mereka akan berlutut di luar Istana Kekaisaran, menolak untuk pergi. Pengadilan Kekaisaran telah mengambil banyak talenta luar biasa sebagai murid, menjadi lebih kuat lagi. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka akan menjadi 1000 atau 2000 tahun kemudian. Mereka pasti akan mengabaikan semua yang ada di bawah langit, tidak ada sekte yang berani melawan mereka. Ada juga yang khawatir. Sambil menyaksikan Imperial Court berkembang, mereka takut bahwa seluruh dunia ini akan berada di bawah kekuasaan Imperial Court. Di bawah langit yang mencapai lautan badai ini, warisan lainnya hanya bisa berupa percikan kecil. Kenyataannya, Pengadilan Kekaisaran saat ini sudah menjadi sekte besar nomor 1 di dunia, jauh di atas warisan lainnya, sudah tak tertandingi. Di masa depan, itu akan menjadi lebih tak terbayangkan. Pasukan kecil apapun yang dikirim oleh Pengadilan Kekaisaran pasti akan cukup untuk meratakan keluarga besar yang berumur panjang yang telah ada sejak zaman kuno. Namun, Shi Hao masih mengerutkan kening, merasa Pengadilan Kekaisaran masih jauh dari cukup kuat. Pada kenyataannya, yang lain juga merasakan sesuatu, merasa bahwa kali ini, itu semua karena Shi Hao sendiri sehingga mereka dapat mencegah bencana ini. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia disibukkan dengan sesuatu atau jika dia dikalahkan di medan perang, betapa buruk konsekuensinya. Pengadilan Kekaisaran adalah galaksi bakat, terutama setelah 1000 atau 2000 tahun berlalu, itu akan lebih menguasai langit di atas dan bumi di bawah. Bahkan jika sekte lain bergabung bersama, mereka tidak dapat menandinginya, tetapi masih kurang, mereka membutuhkan beberapa ahli luar biasa yang mengawasinya. Shi Hao, semut bertanduk surgawi, Mu Qing dan yang lainnya semua merasakan masalah ini. Pada akhirnya, Shi Hao pergi, mencari pembantu yang benar-benar bisa menekan semua pihak. Dengan cara ini, dia tidak akan dipaksa untuk menyebarkan dirinya terlalu kurus. Dia pergi sendirian, tidak membawa siapapun bersamanya. Tempat pertama dia tiba adalah Provinsi Api, tempat ini berada di sebelah Akademi Dewi dan ritual Dao masa lalu Qi Daolin. Ada terlalu banyak hal yang sebelumnya terjadi di wilayah ini. 9 naga yang menarik peti mati disembunyikan di bawah tanah di sini untuk memulai, sementara nyala api di dalam tubuhnya juga diperoleh di sini. Provinsi Api memiliki padang rumput, serta gurun yang luas. Ini adalah gurun di mana tidak ada sebatang rumput pun yang tumbuh. Shi Hao sudah berada di sini selama beberapa hari, berdiri di sini tanpa bergerak, mengambil sesuatu sepanjang waktu, menunggu sesuatu. Bumi dan batu meledak, gunung besar yang megah perlahan bangkit dari tanah, melepaskan energi kacau, seolah-olah sudah ada sejak awal. Di pinggang gunung adalah sebuah gua kuno yang melonjak dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Kabut abadi menyelimuti udara, pemandangannya mengejutkan. Dengan suara Qi, dia bergegas masuk. Dia berdiri di dalam gua. Di dinding gua terdapat berbagai bekas kapak, goresan pedang, dan benda-benda lain yang ditinggalkan oleh para ahli yang luar biasa. Itu karena semua jejak ini membawa gaya Dao yang hebat, melepaskan aura Dao abadi. Di masa lalu, bahkan nyala api di dalam dirinya muncul, bersinar di sini, terus mengukir tanda-tanda ini. Tuan Qi, aku kembali ke sini lagi. Shi Hao berkata dengan tenang. Di masa lalu, Qi Daolin membawanya ke sini untuk mencari peluang dan keberuntungan alami. Shi Hao menyentuh dinding gua dengan tangannya, merasakan semacam tekanan.
Ada aura menakutkan yang melonjak dari tempat ini. Batu asal. Seluruh gua dipoles dari batu asal. Orang harus memahami bahwa ini adalah bahan harta karun tertinggi Dao abadi, jarang terlihat dari masa lalu sampai sekarang. Orang normal tidak dapat menemukannya sama sekali. Ketika asal disebutkan, orang akan sering mengasosiasikan ini dengan keabadian sejati, tepatnya yang disebut Hunyuan True Immortal. Untuk mengambil ini sebagai nama, orang bisa melihat betapa berharganya itu. Batu asal memiliki level yang sama dengan batu dunia. Di kedalaman gua kuno adalah sebuah istana, di atasnya tumpukan bahan abadi, misalnya, batu asal, batu Heavenfold, serta emas abadi Void, emas abadi 5 elemen, dewa abadi-abadi, terlebih lagi tanduk naga sejati, paruh Phoenix, dan hal-hal lain, begitu mempesona tidak bisa membuka mata mereka. Namun, Shihao tahu bahwa semua ini adalah ilusi, tidak nyata. 90% dari bahan abadi telah diambil. Di masa lalu, dia dan Ki Daolin melakukan semua yang mereka bisa, dan baru kemudian mereka bisa membawa batu hitam di tengahnya. Namun, setelah menilainya, itu adalah objek biasa, bukan harta tertinggi. Ketika mereka pergi, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sesosok makhluk muncul, hampir memaksa mereka untuk tetap tinggal. Namun, makhluk itu sepertinya tidak bisa keluar dari gua kuno, tidak mengejar mereka, hanya karena itulah mereka bisa lolos dari bencana. Sekarang, Shihao kembali tepat untuk makhluk ini. Benar saja, setelah dia melepaskan seutas auranya, makhluk yang tertidur itu terbangun, mengeluarkan raungan. Suara itu sangat keras, menakutkan tak tertandingi. Seluruh gua kuno yang dipotong batu asal bergetar, apalagi disertai dengan cahaya abadi 7 warna. Aura besar melonjak. Ini adalah makhluk berbentuk manusia. Itu terlalu gemerlap, berkedip dengan 7 jenis pancaran, auranya seperti laut, menakutkan tak tertandingi. Shihao datang langsung untuk itu, tidak mundur kali ini. Sebuah telapak tangan menimpa, membawa cahaya abadi 7 warna, sangat mempesona, tiba di depan mata Shihao. Dia berdiri di sana, menghadapnya dengan telapak tangan kanannya. Suara gemuruh langit terdengar, bergema ke segala arah. Riak Dao yang hebat dengan cepat menyebar. Jika bukan karena dinding dipotong dari batu asal, tidak ada yang tersisa, semuanya akan runtuh, hancur. Gua kuno ini adalah bahan berharga Dao abadi untuk memulai, sehingga dapat mendukung kekuatan yang mereka lepaskan. Ketika cahaya abadi 7 warna tertahan, kabut asal tersebar, keduanya saling berhadapan, tidak mengambil tindakan lagi. Kenapa kau mengganggu tidurku? Di sisi lain, makhluk itu berbicara. Ini adalah orang logam. Tidak hanya mulut dan hidungnya yang jauh dari matanya, bahkan rambutnya terbuat dari logam, seluruh sosoknya mengalir dengan 7 jenis kecemerlangan, memiliki kekuatan perkasa yang tak terukur. Orang bisa melihat bahwa itu tidak bisa bergerak bebas, satu kaki dibungkus dengan batu, kabut abadi mengelilinginya. Itu berubah, masih belum sepenuhnya berevolusi. Shihao mengerti. Inilah alasan mengapa pihak lain tidur, tidak meninggalkan tempat ini, masih belum menyelesaikan evolusinya. Ini adalah inti ilahi yang dipelihara secara bawaan, awalnya merupakan bagian dari 7 emas abadi berwarna, pada akhirnya mendapatkan perasaan, berubah menjadi bentuk manusia. Hanya setelah bertahun-tahun tanpa akhir, makhluk yang menantang surga ini lahir. 7 emas abadi berwarna. Ini adalah bahan berharga yang tak tertandingi untuk memulai, namun itu benar-benar mendapatkan perasaan, ini pasti bahkan lebih luar biasa. Aku tidak sengaja mengganggumu, tapi aku merasa ada hal yang harus kita diskusikan, jadi aku ingin mengajakmu keluar dari gunung, kata Shihao. Aku tidak akan pergi, manusia 7 emas abadi berwarna sangat langsung. Namun, dia juga merasa menahan rasa takut. Individu ini terlalu kuat, memberinya perasaan ancaman yang kuat. Dia benar-benar menghadapinya dengan tangan kosong, mungkinkah dagingnya bahkan lebih kuat dari emas abadi? Aku datang dengan niat baik. Shihao dengan tenang berkata. Selain itu, dia menatap kakinya, berkata, setelah kamu meninggalkan gunung, aku berjanji bahwa dalam beberapa ratus tahun, transformasi kamu dapat diselesaikan. Apa katamu? Mata manusia 7 emas abadi berwarna memancarkan cahaya yang menyilaukan, sedikit penuh harapan, tetapi juga sedikit ragu, mengungkapkan ekspresi peringatan. Aku sekarang adalah master formasi yang tak tertandingi, keterampilan aku di bidang ini lebih besar dari kekuatan bertarung aku. Aku dapat membangun formasi yang mengumpulkan esensi surga, memusatkannya pada tubuh kamu, membantu kamu berubah. Setelah beberapa ratus tahun, kamu kemudian dapat muncul ke dunia, kata Shihao. Selain itu, dia mengambil tindakan terlebih dahulu, menyiapkan formasi kecil. Akibatnya, energi esensi di gua melonjak, hukum Dao besar jatuh, segera menjadi sangat berbeda. Apakah kamu bersedia mempercayai metodeku? Shihao bertanya. Kamu, apa yang kamu inginkan dariku sebagai gantinya? Bantu aku menjaga satu area. Keduanya mulai mengobrol, suasana menjadi lebih tenang.
Shi Hao tiba-tiba menemukan bahwa ini pada awalnya adalah tempat tinggal Raja Abadi, dan manusia emas abadi 7 warna ini adalah sesuatu yang tercerahkan oleh sosok besar kuno, sehingga memungkinkannya mengambil bentuk manusia. Tidak diketahui usia berapa ini terjadi. Penguasa gua pergi untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar, tetapi kemudian tidak pernah kembali. Lampu jiwa yang dia tinggalkan juga padam, menandakan bahwa dia jatuh dalam pertempuran. Makhluk di hadapannya ini sangat kuat, sebanding dengan makhluk abadi. Menurut penalaran normal, sebelum transformasinya selesai, tidak mungkin dia bisa sekuat ini. Alasan utamanya adalah karena Raja Abadi sebelumnya melakukan transformasi magis, meninggalkan banyak jejak dao besar di tubuhnya, membuatnya sangat menakutkan. Jika transformasinya selesai, kekuatannya pasti akan sebanding dengan keabadian sejati. Aku datang ke sini sebelumnya di masa lalu. Pada akhirnya, ketika semuanya sudah dibahas dengan benar, kata Shi Hao. Itu kamu, manusia 7 emas abadi berwarna mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia ingat bahwa 3.500 tahun yang lalu, ada 2 individu, satu muda dan satu tua yang datang ke sini. Shi Hao mengeluarkan batu yang gelap dan gelap, bertanya, apa ini? Koleksi Raja Abadi, sesuatu yang paling dia sukai. Dikatakan dapat memperbaiki senjata yang tak tertandingi, tetapi bahkan setelah aku mempelajarinya untuk waktu yang lama, aku tidak pernah tahu bagaimana itu berbeda dari batu biasa. Kata pria emas abadi 7 warna. Selain itu, dia menambahkan, jika bukan karena keputusan Raja Abadi untuk menyerahkannya kepada mereka yang memiliki takdir, bahwa aku tidak dapat menyakiti manusia, aku pasti tidak akan membiarkan kamu semua membawanya pergi. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia menjadi serius, menyingkirkan batu ini. Hari itu, di bawah suara gemuruh, Shi Hao membawa gunung kembali ke istana kekaisaran. Apakah aku tidak salah lihat? Seekor anjing kecil berteriak ketakutan. Ini hanyalah tempat tinggal yang terbuat dari batu asal. Ini terlalu boros. Ketika mereka melihat manusia emas abadi 7 warna, semua orang bahkan lebih merasa terkejut. Shi Hao memenuhi janjinya, membangun formasi hebat yang luar biasa yang mengumpulkan keberuntungan alami surga dan bumi, memelihara manusia emas abadi 7 warna ini, membantunya menyelesaikan transformasi terakhirnya. Kemudian, Shi Hao berangkat sendiri lagi. Di masa lalu, ketika dia mencari tubuh sebagai jalur benih, ketika Tetua Agung membantunya membersihkan tubuhnya dan menempa roh primordialnya, ada banyak persiapan yang dilakukan. Ada satu tempat dengan Evil Warding Divine Bamboo dan Yellow Springs Fruits, setelah memakannya, mereka bisa melunakkan roh primordial yang tak kenal lelah. Sekarang, dia mengunjungi kembali tempat-tempat lama ini. Ada gunung besar yang megah tersembunyi di kehampaan, sulit ditemukan, bahkan lebih sulit untuk dikunjungi. Di masa lalu, Shi Hao membutuhkan potongan batu giok Tetua Agung untuk mendekat. Sekarang, dia mencapai puncak gunung dengan satu langkah, tiba di kuil emas yang dibangun dari hukum alam, kuil yang ditangguhkan. Dia langsung berjalan, memasuki jembatan Point Gold, melangkah ke Immortal Mound. Ini berada di dalam dunia rahasia, ada Evil Warding Divine Bamboo serta Yellow Springs Fruit yang tersembunyi di dalamnya. Ada desas-desus sebelumnya yang menyatakan bahwa begitu dua hal ini sepenuhnya matang, mereka dapat menghancurkan yang tidak menguntungkan. Namun, tidak ada yang berhasil. Shi Hao tidak datang ke sini untuk barang-barang suci itu, dia sudah menelannya. Dia bersiap untuk meminta beberapa orang dari istana kekaisaran datang ke sini untuk menenangkan diri, mencari peluang. Dia datang untuk roh-roh heroik. Tempat di mana buah mata air kuning tumbuh adalah tempat yin yang ekstrim. Ada banyak roh perang yang terkubur di sini. Shi Hao sebelumnya secara pribadi melihat teror roh perang itu dengan matanya sendiri. Di antara mereka, beberapa cahaya roh primordial yang terungkap dalam kegelapan sangat cemerlang, semuanya menjadi ganas dan mempesona, tidak lagi dingin dan menyeramkan, membawa aura dao abadi. Ini adalah roh heroik dari 9 surga 10 bumi. Setelah jatuh dalam pertempuran, mereka dimakamkan di gundukan ini. Tempat ini menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Shi Hao datang untuk mengundang mereka bertarung sekali lagi. Kabut gelap menyelimuti Immortal Mound yang kehitaman. Tetapi jika seseorang membuka mata surgawi mereka, mereka akan melihat gumpalan roh primordial naik dan turun, tertidur. Ada terlalu banyak roh kepahlawanan di sini. Ada beberapa roh heroik di antara mereka yang sudah akan mencapai dao abadi, seluruhnya berwarna kuning keemasan, cerah dan kuat. Senior, meskipun aku tidak mau mengganggu kalian semua, aku masih datang, itu benar-benar memalukan. Ada beberapa kata yang sulit diucapkan, namun harus diucapkan. Aku berharap kamu semua meninggalkan gunung, untuk bertarung sekali lagi. Shi Hao menundukkan kepalanya. Dia benar-benar merasa tidak wajar di sini, tidak nyaman. Itu karena ini adalah roh-roh heroik yang sudah jatuh dalam pertempuran, sudah melakukan segalanya untuk melindungi dunia ini di masa lalu, dan sekarang, dia harus meminta mereka untuk meninggalkan gunung lagi. Roh-roh ini diciptakan oleh sisa wasiat, yang dihasilkan oleh pecahan jiwa. Jika mereka mati lagi, bahkan jejak terakhir akan hilang.
Itulah mengapa Shi Hao merasa malu dalam hati, merasa sulit untuk berbicara. Namun, dia tidak punya pilihan selain datang. Sekarang, 9 surga 10 bumi menghadapi periode paling berbahaya lagi, dia tidak berdaya untuk membalikan langit sendirian. Pada akhirnya, dia tiba di depan sebuah batu raksasa. Ada jimat emas di sini yang menyegel tempat ini. Seorang petani tua mengambil bentuk. Dia melepaskan desahan. Siapa yang mengira kamu benar-benar akan datang? Petani tua ini adalah gambar di dinding batu, sekarang mendapatkan perasaan, mengambil bentuk. Dia tahu tentang semuanya di sini, di masa lalu, dia bahkan memberi petunjuk Shi Hao. Dia sebelumnya mengatakan bahwa ketika segel dibuka, roh-roh heroik di sini dapat dibawa keluar dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Namun, ini mungkin juga pedang bermata dua, bagaimana jika makhluk itu tidak sujud? Senior, kamu juga harus ikut denganku. Shi Hao berkata kepada petani tua itu. Kemudian, dia mengaktifkan jimat tua dan kuning. Dengan suara hong, tempat ini bergetar hebat. Ratusan ribu hingga jutaan roh kepahlawanan melolong, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Immortal Mound runtuh, bumi dan batu terbang ke segala arah. Seluruh bumi besar naik dan turun, runtuh. Beberapa juta roh kepahlawanan muncul, semuanya gumpalan cahaya, pada akhirnya berubah menjadi sosok manusia, binatang raksasa, atau burung dewa, semua spesies berbeda hadir. Di masa lalu, ada banyak makhluk Dao abadi yang dikuburkan di sini setelah kematian, itulah sebabnya roh heroik yang lahir di sini sangat kuat. Benar saja, roh-roh kepahlawanan emas itu, ketika mereka bergegas, membawa angin yang menakutkan, disertai dengan aura yang menyala-nyala, benar-benar dekat dengan Dao abadi. Tentu saja, yang paling kuat persis seperti yang diceritakan petani tua itu sebelumnya, terkubur jauh di bawah tanah, selalu tertidur. Sebenarnya ada 3 sosok kuat yang bergegas ke surga, berubah menjadi bentuk manusia. Mereka semua adalah sosok Dao abadi sejati. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya mereka ketika mereka masih hidup, bahkan setelah kematian, semangat kepahlawanan mereka mencapai tingkat ini. Seberapa menakutkan ini? Kau yang membangunkan kami. Roh kepahlawanan Dao abadi berbicara. Dia sepenuhnya berwarna emas, tidak memiliki tubuh daging, hanya memiliki tubuh jiwa. Ya, generasi muda ini membawa rasa malu, mengganggu istirahat para senior. Shi Hao benar-benar merasa sangat bersalah. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Alasan kami ada justru untuk hari ini, untuk melangkah di medan perang sekali lagi. Justru karena kami masih membawa sisa wasiat, ingin menebus diri kami sendiri di medan perang, dan itulah mengapa kami berubah menjadi roh heroik. Tujuan utama kita adalah kembali ke medan perang, menghadapi musuh, menghabiskan sisa kekuatan kita. Beberapa roh kepahlawanan berasal dari era besar terakhir, beberapa bahkan lebih kuno, tidak mungkin untuk dikonfirmasi. Kalau tidak akan ada begitu banyak makhluk Dao abadi yang muncul. Shi Hao tidak pernah menyangka mereka akan langsung seperti ini. Hal itu membuat matanya sedikit perih. Dia bahkan tidak perlu menjelaskan banyak, roh-roh heroik ini sudah akan mengikutinya. Jika kami mengikutimu, kemungkinan besar kami tidak akan bisa eksis untuk waktu yang lama. Salah satu roh kepahlawanan memperingatkan. Tidak apa-apa, begitu kita pergi, para senior akan mendapatkan berkah, dapat menerima perlindungan dan makanan dari surga dan bumi, kata Shi Hao. Dia memberitahu mereka bahwa pengadilan kekaisaran memiliki kekuatan kemauan yang kuat yang dapat memelihara energi yang di dalam semua roh heroik, membantu mereka membebaskan diri dari energi kematian, memungkinkan mereka untuk menjadi lebih dan lebih kuat. Tidak lama kemudian, angin surgawi bertiup. Shi Hao membawa jutaan pasukan ini kembali, mengatur mereka di berbagai istana raksasa di dalam Imperial Court, menempatkan mereka di sana seperti citranya sendiri. Sejak saat itu, roh-roh kepahlawanan ini dibaptis dengan kekuatan kehendak, menjadi semakin kuat. Setelah Shi Hao membuat beberapa pengaturan, dia pergi sendiri lagi. Dia menuju ke surga tak terukur 9 surga. Pada akhirnya, dia menuju ke utara, mendekati laut itu. Dia melepaskan desahan. Di laut utara ini, dia sebelumnya jatuh ke pusaran waktu dengan semut bertanduk surgawi, melihat seorang permaisuri berpakaian putih. Wanita itu melintasi ruang dan waktu untuk berbicara dengannya. Sayangnya, misteri surga menghapus segalanya, dia tidak dapat mengingat informasi yang dikatakan permaisuri berpakaian putih kepadanya. Tampaknya dekat, tetapi persis seperti yang dikatakan permaisuri berpakaian putih. Mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu, satu langkah era yang hebat, jarak yang terlalu jauh, beberapa hal yang mustahil untuk ditentang oleh langit. Permaisuri berpakaian putih sebelumnya telah melawan arus sungai waktu yang besar, mengusir raja yang tidak akan mati, dia juga sebelumnya melipat perahu kertas oleh sarang Kunpeng, bahkan mengambil bentuk di sana sebelumnya. Shi Hao tetap diam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia pergi. Dia menuju ke hutan yang terendam di laut. Pada kenyataannya, ada puncak-puncak besar di sini, di masa lalu, kitab suci yang tidak dapat dihancurkan ditemukan tepat di kedalaman tempat ini.
Dia melakukan pertempuran hebat melawan He Wushuang di sana di masa lalu, menghadapi pot peleburan abadi, mendapatkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dengan susah payah. Kali ini, bukan karena dia ingin menuju ke tempat itu, melainkan untuk mendekati gunung-gunung raksasa itu. Ini tempatnya. Shi Hao mengangkat kepalanya. Di gunung-gunung besar yang belum pernah dinaiki siapapun sepanjang sejarah, ada kelainan, hal-hal yang sulit dijelaskan dengan jelas. Di salah satu puncak ada peti mati kuno. Di masa lalu, satu set kulit manusia berkibar, menakutkan tak tertandingi, diduga sebagai hantu abadi. Di gunung raksasa lain, ada makhluk duduk yang mengabaikan semua hal di bawah. Sekarang, dia datang lagi, bertemu mereka sekali lagi. Kali ini, Shi Hao tidak ragu-ragu, melompat keluar, bergegas menuju puncak. Ini adalah tanah terbatas, orang luar tidak bisa mendekatinya sama sekali. Namun, kultivasi Shi Hao sekarang pada tingkat yang sama sekali berbeda. Area terlarang yang sebelumnya tidak bisa dia injak sekarang seperti tanah datar. Dia naik. Ada peti mati kuno yang terletak di tebing terjal. Saat ini, peti mati kuno itu tertutup, di sebelahnya ada makhluk humanoid yang menakutkan, tubuh ditutupi bulu merah, setinggi setengah kaki. Kukunya hitam pekat seperti kait besi, mata tertutup, menjaga peti mati kuno. Seolah merasakan sesuatu, makhluk yang seluruhnya ditutupi rambut berwarna darah ini membuka matanya, mengeluarkan teriakan keras. Semua gunung dan tebing bergetar, badan air yang luas di kejauhan melepaskan surga yang meluap dengan gelombang besar, menyebarkan awan di langit. Ini adalah makhluk yang seperti roh jahat, terlihat terlalu jahat. Bahkan wajahnya ditutupi bulu merah. Ketika membuka mulutnya, warnanya sangat merah, hanya taringnya yang seputih salju. Matanya merah, sangat menakutkan. Alam tertinggi menjadi. Shi Hao melihat melalui kultivasinya. Kemudian, dia mengangguk, sedikit berharap pada makhluk di peti mati kuno itu. Ketika makhluk tingkat tertinggi melemparkan dirinya sendiri, jari Shi Hao turun, menundukkannya, mencegahnya bergerak sama sekali. Teman Dao, tolong keluar untuk bertemu denganku. Kuang Dang. Tutup peti mati kuno itu berguling, satu set kulit manusia berkibar keluar dari dalam. Kemudian, itu membengkak, mengambang di langit pada akhirnya, rongga matanya yang kosong berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kemudian, seseorang berdiri dari dalam, seluruh tubuh mereka berdarah, tanpa kulit, pemandangan ini mengerikan. Seperangkat kulit itu miliknya. Aku pikir teman Dao harus tetap memakai kulit abadi. Shi Hao berkata dengan tenang. Aku dikuliti di masa lalu, bahkan jika aku memakainya sekarang, akan sulit bagi aku untuk pulih. Suara itu sedingin es. Namun, pada akhirnya, kumpulan kulit dan daging berdarah masih menyatu. Ini adalah seorang tetua, semua pori-porinya mengeluarkan darah. Orang bisa membayangkan betapa menyedihkannya kematiannya di masa lalu. Dunia ini benar-benar memiliki hantu abadi. Shi Hao berkata dengan desahan ringan. Benar. Di puncak gunung lain, seseorang menjawab. Ini adalah makhluk dengan rambut abu-abu panjang, matanya juga abu-abu mematikan, duduk di puncak gunung. Shi Hao memperhatikannya sejak lama, tetapi dia mengabaikannya. Di masa lalu, ketika dia melewati tempat ini, dia melihat individu yang duduk itu, serta sekumpulan kulit manusia yang berkibar dari peti mati kuno ini, curiga bahwa hantu mencapai keabadian. Kami tidak ingin terlibat dalam urusan fana. Untuk apa kamu mencari kami? Tepat pada saat ini, di puncak yang jauh, seorang wanita juga berbicara, wajahnya pucat seperti salju, hantu abadi lainnya. Kalian semua tampaknya memiliki sedikit keterampilan. Bagaimana kamu bisa mencapai keabadian? Shi Hao bertanya. Apakah ada kebutuhan untuk memberitahumu? Pria berambut abu-abu itu berbicara. Kemudian, dengan suara hong, dia mengambil tindakan, menyerang Shi Hao. Shi Hao langsung meraih pergelangan tangannya, dengan dingin berkata, aku telah membunuh seorang abadi sejati dan 3 makhluk abadi. Apakah kamu semua ingin mencoba aku juga? Ketika kata-kata ini terdengar, tempat ini menjadi sunyi. 3 abadi hantu tetap diam untuk waktu yang lama. Teman Dao, mengapa kamu datang? Tetua di peti mati kuno berbicara, usianya tampak paling besar. Dia melihat ekspresi Shi Hao acuh tak acuh, berkata lagi, kami memperoleh kehidupan dari mayat abadi, mengembangkan kesadaran, tidak dapat dianggap sebagai makhluk abadi sejati. Namun, karena sifat unik tempat ini, mayat kita mempertahankan vitalitas, kekuatan kita saat hidup masih ada, itulah mengapa kita bisa menampilkan kekuatan Dao abadi. Dia agak jujur dan tulus, berbicara tentang asal-usulnya. Mereka semua adalah roh primordial baru yang diciptakan. Tubuh mereka sangat kuat, setara dengan keabadian sejati, tetapi roh primordial tidak sekuat itu, sampai-sampai mereka tidak memahami metode apapun. Kalian semua memiliki kekuatan magis abadi sejati, tetapi tidak memiliki metode abadi. Aku ingin meminta kamu semua untuk keluar dari gunung, dan kemudian memberi kamu semua kitab suci Dao abadi, bahkan kitab suci Raja abadi. Kata Shi Hao.
Napas ketiga hantu abadi segera menjadi tergesa-gesa ketika mereka mendengar ini, mereka tergoda. Kemudian, setelah beberapa diskusi, mereka setuju untuk pergi bersama Shi Hao. Shi Hao tahu bahwa mereka bertiga hanya akan mendengarkannya saat dia masih di dunia ini, mereka akan merasa terancam olehnya. Begitu dia pergi, mereka mungkin menjadi bencana. Namun, dia tidak takut karena dia memiliki kepercayaan diri untuk selalu menaklukkan mereka. 1500 tahun, itu berlalu perlahan begitu saja. Imperial Court berkembang ke puncaknya. Sebagian besar jenius di bawah langit memasuki istana kekaisaran, sekarang sudah dewasa, menghadap ke semua sisi. Ini terutama terjadi ketika manusia emas abadi 7 warna keluar dari pengasingan, menjadi seseorang yang sebanding dengan sosok Dao abadi setelah menyelesaikan transformasinya, menghadap ke kosmos yang gelap, waspada terhadap invasi makhluk kegelapan. Pada saat yang sama, dia menyerap esensi matahari, bulan, dan bintang di sini, melanjutkan kultivasinya. Ada juga roh-roh kepahlawanan, di bawah kekuatan kemauan, 3 roh kepahlawanan Dao abadi yang agung menstabilkan buah Dao mereka. Ada beberapa yang mendekati tingkat keabadian sejati juga, semuanya sekarang melindungi pengadilan kekaisaran. Ketiga hantu abadi juga memahami peran mereka, menjaga jalan Desolate Border. Tentu saja, Shi Hao akan memaksa inkarnasi selalu mengikuti mereka, melindungi semuanya bersama mereka. Pada kenyataannya, tahun-tahun ini tidak damai. Terlepas dari apakah itu jalur wilayah Desolate Border yang tidak berpenghuni atau lorong kegelapan di kedalaman kosmos, seringkali akan ada retakan, dan kemudian makhluk akan bergegas keluar. Dapat dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, para kultivator pengadilan kekaisaran selalu bertarung dengan sengit. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa ini adalah zaman tanpa kultivasi, sehingga makhluk dari pihak lain merasa menahan rasa takut, tidak berani untuk benar-benar menghubungkan dua dunia, semuanya menahan diri. Pada saat yang sama, Shi Hao mengundang penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan monster tua lainnya untuk mengatur beberapa hal sehingga Raja Abadi tidak dapat benar-benar menyeberang, baru kemudian mereka merasa sedikit lebih nyaman. Laut Realm dalam kekacauan, beberapa makhluk akan mencapai pantai. Sisi lain berjaga-jaga, Raja-Raja Abadi membuat persiapan untuk menghadapi musuh besar. Tuan wilayah terlarang berkata, beberapa ratus tahun yang lalu, Shi Hao mengunjungi Dam Dunia lagi, tetapi kemudian tidak kembali. Itu karena ada makhluk yang mendekat, akan naik ke bendungan. Pasti akan ada pertempuran di sana, dan itu akan menjadi sangat pahit. Makhluk yang mencapai pantai akan segera menghentikan musuh mereka? Mengenai peti kayu busuk itu, apakah kamu bisa menemukan sesuatu? Shi Hao bertanya kepada penguasa wilayah terlarang. Tidak ada, aku masih tidak bisa membukanya. Meskipun hal ini sangat penting, mereka tidak bisa membukanya, bahkan membuat penguasa wilayah terbatas itu sakit kepala, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Bahkan tengkorak kristal dan orang-orang aneh tua lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berbicara terus terang, mengetahui bahwa benda ini sangat penting, bahwa itu adalah artefak misterius dari zaman kehancuran kaisar. Itu mungkin bahkan lebih misterius daripada artefak kuno asal di sisi lain dan wilayah pemakaman. Mereka datang lagi. Tiba-tiba, Shi Hao bangkit. Ketika dia menerima informasi, dia dengan cepat bergegas ke kedalaman kosmos yang gelap. Teratai hitam muncul lagi, ingin membuka jalan, jadi mereka membutuhkan Shi Hao untuk membakarnya dengan api di tubuhnya lagi. Kali ini, itu sedikit berbeda. Di kosmos yang gelap, sekelompok makhluk kegelapan bergegas, membawa kekejaman yang pahit, serta kabut hitam tebal. Di sisi lain, ada seorang ahli tingkat abadi. Itu adalah kera yang ganas, tubuhnya sepenuhnya seputih salju, tampak sangat mencolok dalam kabut hitam. Itu dikelilingi di bawah petir berwarna darah, terjalin di sekitarnya dengan padat. Kera yang kejam ini terlalu kuat, dan ukurannya sangat besar, hampir menghancurkan lorong lotus hitam. Ada gelombang dunia yang melahap aura menakutkan. Ini melepaskan raungan besar, langsung melahap bintang. Itu melebarkan mulutnya dan memamerkan taringnya. Bintang itu dihancurkan di bawah giginya, dikunyah, pancaran menyilaukan dilepaskan. Itu berubah menjadi energi esensi, dan kemudian diserap. Membunuh. Manusia emas abadi 7 warna mengambil tindakan, membentuk jejak, membantai jalannya ke arah itu. Pada saat yang sama, Shi Hao juga tiba. Dia menabrak teratai iblis, ingin menghancurkannya terlebih dahulu. Kera kekerasan perak melepaskan kabut hitam dari mulutnya, zat ini adalah materi kegelapan. Itu bertempur dalam pertempuran hebat melawan manusia emas abadi 7 warna. Hati-hati, jangan terkontaminasi oleh kegelapan. Shi Hao meraung memperingatkan. Dia sudah bergegas ke akar teratai iblis. Tiba-tiba terdengar suara blow. Akarnya meledak, kait keratin yang sangat tajam muncul, sangat besar, bahkan lebih besar dari bintang. Kulit Shi Hao ditutupi lapisan merinding, segera mengaktifkan api misterius, melepaskannya untuk membakar area itu. Raungan besar terdengar, berdering melalui dinding alam. Di sekitarnya, bintang-bintang meledak satu demi satu, berubah menjadi bubuk,
pemandangan yang sangat mengerikan. Semuanya karena auman makhluk itu. Ini masih hasil melalui dinding alam, hanya beberapa fluktuasi yang melewati lorong, namun sudah menciptakan jenis pemandangan ini. Orang bisa membayangkan betapa mendominasinya itu. Jika tubuh aslinya disilangkan, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Kait keratin itu terlepas, terluka oleh api misterius itu. Itu menarik diri ke dunia kegelapan. Akar teratai iblis hancur. Saat itu dinyalakan, Shi Hao samar-samar tampaknya telah melihat pantai lain. Ada cakar raksasa, pengait keratin hanyalah salah satu kukunya. Seberapa menakutkan makhluk ini? Paku itu bahkan lebih besar dari bintang, tubuhnya bisa dikatakan tak terbatas seperti Dao Agung. Jika itu merilis proyeksi magis, itu akan lebih tak terbayangkan. Shi Hao merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi semakin berbahaya. Ini mungkin makhluk tingkat raja setengah abadi. Setelah pertempuran ini, kera kekerasan perak terbunuh, tidak cukup bahkan jika memiliki kekuatan tingkat abadi. Namun, Shi Hao dan yang lainnya merasakan beratnya situasi. Seorang ahli tingkat raja setengah abadi akan mengambil tindakan, itu akan sulit mulai sekarang. Shi Hao menggosok pelipisnya, merasakan sakit kepala. Makhluk realmsi akan pergi ke pantai, api perang ditakdirkan untuk meluap ke langit, kemungkinan melibatkan alam ini. Sementara itu, sisi lain dan makhluk kegelapan juga akan membantai mereka saat ini, semuanya berkumpul bersama. Ini benar-benar masa sulit, tanpa ragu, saat-saat paling kejam sudah dekat. Saat-saat yang benar-benar mengkhawatirkan akan segera muncul. Benar saja, dalam 500 tahun berikutnya, pertempuran menjadi semakin kejam. Makhluk tirani menyeberang dari waktu ke waktu. Terlepas dari apakah itu manusia emas abadi 7 warna, 3 hantu abadi, atau roh heroik, mereka semua pindah. Sementara itu, tubuh Shi Hao akan memaksa dan tubuh aslinya bergerak, menjaga semua sisi, bertarung melawan yang lain. Pengadilan kekaisaran juga menderita kerugian, beberapa roh heroik jatuh, sampai-sampai salah satu dari 3 abadi besar kembali ke Dao, berasimilasi dengan hukum langit dan bumi. Namun, mereka yang selamat menjadi semakin kuat. Setelah mengalami penajaman pertempuran hebat dari 2 alam, semakin mereka tertindas, semakin gagah berani mereka. Beberapa orang, selama mereka selamat, mereka akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Sementara itu, saat ini, di mata orang-orang di dunia ini, Shi Hao sudah mencapai 5.500 tahun. Semut bertanduk surgawi, Mu Qing, naga merah dan yang lainnya tidak jauh berbeda dalam usia. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya akan menerobos, mereka tidak jauh. Mencapai Dao pada 5.000 tahun sesuatu, bahkan jika ini di domain abadi atau di sisi lain, ini adalah bakat warping surga, apalagi di zaman tanpa kultivasi seperti ini. Jika berada di domain abadi, mereka mungkin tidak lebih lambat dari Aogan, Pan Yi dan yang lainnya. Situasi Shi Hao hanya bisa dianggap pengecualian, mereka tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, Yun Shi memasuki tahun-tahun berikutnya. Sulit baginya untuk menjadi makhluk tertinggi, dengan kultivasinya saat ini, dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Namun, penampilannya selalu tetap sebagai wanita muda yang cerdas dan cantik, tidak pernah menua, mempertahankan keadaannya yang paling indah. Ini membuatnya puas, merasa sangat diberkati. Aku hanya sedikit khawatir tentang si kecil ini. Yun Shi melihat anak itu tidur nyenyak di kuali putih. Selama periode ini, kawan kecil itu selalu tertidur, sudah disegel. Dia kadang-kadang dibawa keluar untuk mandi dalam kemegahan matahari, bulan, dan bintang-bintang, membersihkan tubuhnya. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dengan aku di sini, bagaimana aku bisa membiarkan kamu pergi? Kata Shi Hao. Jangan buang obat hebat darah abadi padaku, siapapun yang bisa menjadi makhluk tertinggi, siapkan untuk mereka, serahkan untuk mereka yang lebih kuat. Yun Shi menolak. Ketika mereka berbicara di sini, tatapannya menjadi lembut sekali lagi, mengatakan, kamu telah memperlakukanku dengan sangat baik, aku sudah tidak menyesal dalam hidup ini, kamu tidak perlu melakukan hal lain untukku. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Aku tahu bahwa kamu masih memiliki beberapa sisa yang tidak dapat kamu hapus di hatimu, ingin pergi ke sisi lain, melihat orang itu lagi. Ketika dia berbicara di sini, suaranya sedikit bergetar. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku tidak akan pergi kemana-mana, aku hanya akan tetap di sisimu, kata Shi Hao. Ketika Yun Shi mendengar ini, dia menjadi bahagia, berkata, dalam hidup ini, kamu hanya milikku. Setelah mengatakan ini, matanya mengembara, menjadi sedikit berkabut. Ketika aku menjadi tua dan mati, ketika aku meninggalkan dunia ini, kamu kemudian dapat mencarinya, aku tidak akan keberatan. Jangan biarkan hatimu selamanya terperangkap dalam sangkar. Ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresi Shi Hao tiba-tiba menjadi tajam, berkata, jangan katakan itu, kita berdua akan menghabiskan tahun-tahun kita bersama. Aku tidak membutuhkan obat hebat darah abadi kamu, aku hanya ingin meninggalkan dunia ini secara alami. Yun Shi menggelengkan kepalanya, sikapnya tegas dan tegas. Aku akan menggunakan darahku,
membantumu menjalani kehidupan kedua, kata Shihao. Dia memotong pergelangan tangannya, memaksa keluar darah asli, gemerlap seperti cahaya warna-warni merah, benar-benar menerangi langit dan bumi. Tetes demi tetes turun, membawa aroma obat. Darahnya hanya lebih baik daripada obat hebat darah abadi sejati. Shihao sangat mendominasi, dengan paksa memurnikan darah aslinya sendiri, membersihkan tubuh Yunshi, mentransfer sifat obat abadi ke dalam tubuhnya. Ini akan membahayakan vitalitasmu, aku tidak menginginkannya. Yunshi dengan keras kepala menolak. Namun, bagaimana dia bisa melawan Shihao? Tidak perlu khawatir, itu tidak akan banyak melukaiku. Saat itu, kepala kakek, Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya semuanya dibersihkan dengan cara ini. Kata Shihao. Mata Yunshi meneteskan air mata. Jika ada pilihan, siapa yang rela mati, siapa yang rela berpisah dengan anak-anaknya, berpisah selamanya dari orang yang dicintainya? Dia seperti kepala klan tua masa lalu, Ermeng, Huzi, dan yang lainnya. Alasan dia menolak adalah karena dia tidak ingin Shihao menyia-nyiakan esensi darahnya yang sebenarnya, takut dia akan terluka, bahwa keterampilan daonya akan sulit untuk maju. Hanya ketika mereka benar-benar peduli padanya, apakah mereka akan seperti ini? Pada hari yang sama, semut bertanduk surgawi mencapai dao, kekuatannya yang mengejutkan langit dan bumi, akhirnya menembus penghalang itu, memasuki jajaran makhluk tertinggi. Beberapa hari kemudian, Muking dan naga merah mencapai dao bersama, naik menjadi makhluk tertinggi. Ini adalah hal yang menggembirakan, Imperial Court sedang merayakan, semua orang bersemangat. 3 makhluk tertinggi muncul pada saat yang sama, ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Namun, segera setelah itu, pertempuran besar meletus di wilayah tak berpenghuni perbatasan Desolate. Sisi lain menyerang lagi, kali ini menyerang seolah-olah mereka mencoba keluar dari penjara. Seorang raja setengah abadi mengulurkan cakar besar, ingin menyeberang. Namun, dunia ini menjadi semakin menakutkan. Zaman tanpa kultivasi menekan segalanya, menolak makhluk-makhluk dunia luar, menghentikannya untuk masuk. Tahun itu, ketiga makhluk abadi semuanya bersilangan sambil menyegel diri mereka sendiri, apalagi tingkat keberadaan ini yang sangat dibatasi. Pada akhirnya, dia dikirim kembali secara paksa. Shihao memimpin semua ahli dalam menghadapi musuh. Selama pertempuran ini, pupil matanya mengerut, menatap serigala hitam raksasa yang muncul di mulut lorong, ekspresinya hampir menjadi kaku. Ini adalah serigala raksasa, tubuhnya besar, tampak seperti gunung iblis kuno, membuat semua orang merasakan tekanan besar, seolah-olah mereka tercekik. Bulunya hitam dan mengkilap, sepasang sayap di punggungnya, tampak seperti sayap dewa yang jatuh, hitam pekat seperti tinta. Bahkan ada kilat hitam di sekitarnya. Seluruh medan perang bertempur dengan darah, itu sangat intens. Namun, Shihao selalu linglung, hampir melupakan pertempuran besar itu. Serigala dewa raksasa meraung, menghancurkan gunung dan sungai. Shihao mengulurkan tangan yang besar, menghapus semua keributan kekerasan, menghentikan riak dao besar yang menyebar. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kemudian, Shihao menjadi gila, benar-benar menampilkan proyeksi magis, menjadi seperti dewa iblis yang tak tertandingi yang merobek dunia, tak terbendung, bertarung sampai hujan darah berserakan. 3 makhluk yang mendekati level makhluk abadi segera hancur berkeping-keping ketika mereka baru saja mendekat, darah mereka memercik kemana-mana. Shihao bertarung sampai matanya memerah. Dia bergegas ke lorong, ingin meraih serigala raksasa hitam itu. Itu karena terlihat familiar. Serigala ini sangat mirip dengan serigala kecil di sisi Huoling Air, serigala ilahi muda yang mereka bawa dari pegunungan 100 hancur. Sayangnya, dia hanya sedikit melenceng. Serigala raksasa hitam itu berbalik, memasuki lorong, melarikan diri kembali ke sisi lain. Shihao menatapnya saat melarikan diri. Dia meraung, benar-benar berharap dia bisa menyembelih jalannya, sampai ke dasar ini. Namun, pada akhirnya, dia menahan keinginan itu. Dia diam-diam berdiri di depan lorong, seluruh tubuhnya melepaskan gelombang niat membunuh yang sedingin es. Membunuh. Shihao berbalik, matanya langsung melebar, tubuh melepaskan surga yang meluap dengan niat membunuh. Dia bergegas menuju makhluk abadi yang saat ini bertarung melawan hantu abadi. Kalian semua bisa pergi ke neraka. Shihao melepaskan pembantaian besar-besaran. Dalam pertempuran ini, 90% dari penyusup semuanya dibunuh olehnya sendirian, makhluk abadi terkemuka dicabik-cabik olehnya dengan tangan kosong. Bicaralah, latar belakang seperti apa yang dimiliki serigala raksasa itu. Kata-katanya mendung, memaksa makhluk abadi untuk tunduk. Dia merebut roh primordialnya, memaksanya ke ambang kehancuran. Aku tidak tahu. Kekekalan itu ditanggapi. Dengan putaran tangannya, Shihao membunuhnya. Roh primordialnya meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Demikian pula, individu lain juga masuk ke tangannya, pada akhirnya kehilangan nyawanya. Dalam 100 tahun, Kaisar Kupu-Kupu, Batu Pukulan Ilahi, Roh Petir, Shizong dan Julin mencapai dao satu demi satu, mengguncang semua di bawah langit.
Ini terlalu menakutkan. Orang-orang ini akhirnya mencapai kesempurnaan setelah 5.000 tahun memasuki level itu. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan Seven Colored Immortal Goldman, roh heroik dan petunjuk lainnya, membimbing mereka, membuat segalanya sedikit lebih lancar bagi mereka. Poin penting adalah bahwa mereka menjaga jalan dua alam, terus-menerus bertempur dalam pertempuran besar, sudah terbiasa dengan metode makhluk abadi, mendapatkan terlalu banyak wawasan antara hidup dan mati. Itulah mengapa mereka dapat mencapai Dao satu demi satu. Ini adalah usia paling kejam, dan juga usia di mana yang kuat paling mudah muncul. Itu adalah yang paling kejam karena lingkungannya sangat buruk. Alasan mengapa yang kuat muncul adalah karena mereka bermandikan darah dan api, selalu bertarung dalam pertempuran besar, menguji keinginan mereka. Jika mereka tidak mati setelah 100 pertempuran, mereka pasti akan mendapat manfaat, mampu bergegas ke surga selama zaman tanpa kultivasi. Peristiwa menyenangkan terjadi terus-menerus selama 100 tahun ini, istana kekaisaran menjadi semakin makmur. Hanya Cao Yusheng yang memiliki wajah pahit. Kapan aku akan menjadi makhluk tertinggi? Mungkinkah aku benar-benar harus dikubur, hanya setelah era yang hebat berlalu aku dapat mencapai keabadian? Shi Hao menjadi terdiam. Bakat alami Fatih Cao benar-benar tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Mu King dan yang lainnya, dia masih sedikit kurang. Tuanku telah mengatakan bahwa aku membutuhkan pembaptisan dari satu era ke era lainnya, bahwa aku perlu dikubur di gua pemakaman, mengubah diriku sendiri, dan hanya dengan begitu aku dapat menghasilkan tubuh abadi yang tak tertandingi. Cao Yusheng berkata sambil menghela nafas, sikapnya yang mematikan membuat orang lain terdiam. Dia tahu bahwa meskipun bakatnya hebat, dibandingkan dengan garis keturunan tingkat tertinggi, dia masih sedikit menyimpang. Seiring berlalunya waktu, di mata semua orang, Shi Hao sudah berusia 5.600 tahun. Pada tahun ini, Shi Hao mengambil tindakan, memurnikan darah aslinya sendiri, memperpanjang kehidupan lain bagi beberapa orang yang dekat dengannya. Orang tuanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sudah tua dan beruban. Shi Hao diam-diam membersihkan tubuh mereka dengan darah aslinya, memberi mereka energi esensi kehidupan yang bersemangat sekali lagi. Bola berbulu, Zuyan juga sudah tua, pada akhirnya, dia masih tidak berbagi karma dengan tingkat makhluk tertinggi dalam kehidupan ini. Terlepas dari ini, garis keturunan elang sisik hijau, meskipun mereka mengolah metode Kunpeng yang hebat, mereka juga menjadi tua, sudah mencapai batas mereka. Burung merah besar mengolah teknik berharga Phoenix sejati, tetapi masih tidak dapat mengalami kelahiran kembali, tidak dapat menjalani kehidupan kedua, sekarang seperti botak kedua, semua bulunya hampir rontok. Kura-kura hitam besar tidak bisa bergerak, juga memasuki tahun-tahun berikutnya. Itu bergumam lemah, bajingan mana yang mengatakan bahwa kura-kura hidup selama 80.000 tahun? Kakek kura-kura ini akan memuntahkan seluruh wajah bodohmu. Apakah kamu tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi? Kakek kura-kura ini hampir menjadi gila 2 kali. Ketika Shi Hao mulai memurnikan darah aslinya sendiri, kura-kura tua itu melebarkan matanya, menunggu dengan cemas, meski menyedihkan, takut Shi Hao tidak akan memberikannya. Pada akhirnya, keinginannya terpenuhi, nyala api kehidupan yang meriah di dalamnya menyala lagi. Itu dihidupkan kembali. Kamu benar-benar baik-baik saja. Apakah kamu tidak takut vitalitas kamu rusak? Setelah kura-kura hitam besar itu hidup kembali, ia terlihat ragu. Tidak apa-apa, kata Shi Hao. Kalau begitu tinggalkan semangkuk darah asli lagi, itu terlalu enak. Kura-kura hitam besar yang vulgar ini menggerakkan tinjunya, terus bertanya pada Shi Hao. Pada akhirnya, itu langsung dikirim terbang dengan tendangan. Tidak peduli seberapa kuat Shi Hao, dia tidak bisa menyia-nyiakan darah aslinya sendiri tanpa henti. Dia hanya bisa menyelamatkan sebagian kecil orang, jika dia terus mengeluarkan darah aslinya sendiri, akan ada masalah besar untuk dirinya sendiri. Dia tidak ragu-ragu untuk membayar harganya, menyelamatkan elang sisik hijau, burung merah besar, binatang unicorn Little White, bahkan kura-kura hitam besar mendapatkan bagian dari pusat perhatian. Semua ini karena dia masih membawa kelembutan batin, mengenang masa lalu, sulit melupakan emosi masa lalu. Pada titik ini, tidak peduli seberapa dalam keterampilan daonya, seseorang tidak boleh dengan mudah menghabiskan esensi darah sejati mereka sendiri karena mungkin ada rintangan dao besar di masa depan. Setelah lebih dari 1000 tahun, Imperial Court mengalami banyak pertempuran besar. Mereka yang tidak jatuh setelah pertempuran tanpa akhir menjadi semakin kuat. Melalui tempering tanpa akhir, dengan bimbingan dari Seven Colored Immortal Goldman, hantu abadi, roh heroik dan tokoh dao abadi lainnya, sejumlah besar individu kuat muncul dari dalam generasi selanjutnya pengadilan kekaisaran, sekte menjadi lebih dan lebih mulia. Meskipun kematian tidak dapat dihindari dengan pertempuran besar, beberapa jenius jatuh, mati lebih awal, pada akhirnya, masih ada generasi demi generasi individu luar biasa yang selamat, menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Shi Hao, di mata semua orang, sudah mencapai usia 7.000 tahun. Namun, dia masih kuat, penuh kekuatan hidup, mempertahankan penampilan mudanya.
Kenyataannya, ketika pengalamannya selama Age of Emperor Collapse dimasukkan, dia sudah melewati usia 5 juta tahun. Namun, jejak waktu benar-benar tidak bisa meninggalkan banyak hal di tubuhnya. Bisakah aku dianggap telah mencapai keabadian di dunia manusia? Shi Hao berpikir sendiri. Dia merasa seperti dia masih sehelai rambut. Namun, dia bisa menentang akal sehat dan membunuh makhluk abadi. Ini justru kebanggaan surga yang tumbuh di zaman tanpa kultivasi, hasil dao yang dihasilkan di zaman paling kejam yang tak terbayangkan, sangat mulia. Begitu seseorang membuat prestasi, mereka akan melampaui makhluk dari lingkungan lain.